Shalom, selamat datang di ibadah online Gereja Allah Baik Jemaat Kanaan Genteng Banyuwangi. Persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Bambang Edi Sunario selaku Gembala Sidang. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan tetap lakukan protokol kesehatan 3M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. God bless you. Shalom Jemaat Tuhan, bertemu kembali dalam ibadah online hari ini dalam peringatan turunnya Roh Kudus. Mari kita satukan hati kita, kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada hari ini kami kembali bersama jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing memperingati hari turunnya Roh Kudus. Bapa, pimpin acara ini mulai dari awal hingga akhirnya. Kami undang hanya hadirat-Mu yang memenuhi di rumah kami masing-masing, Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu ada, Roh Kudus tercurah di dalam hati kami masing-masing. Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Haleluya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi kita di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat pilihan-Nya. Oh, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat pilihan-Nya. Oh, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Oh, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya
dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Oh, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Oh, nyata kuasanya. Oh, haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Haleluya, makasih Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Oh, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Amin. Kau lembut, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Mari jemaat katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau manis, Kau lembut, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus.
Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Roh Kudus-Mu memenuhi kami Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan. Jesus. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Suruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu. Menyembah
Haleluya. Shalom Aleihim. Jemaat yang terkasih, jumpa lagi dalam ibadah hari ini yang bertepatan dengan memperingati Hari Raya Pentakosta. Saudara, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk kita menerima firman kebenaran. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Engkau sudah memberkati di dalam ibadah kami dari awal sampai pertengahan. Kiranya pujian penyembahan kami berkenan kepadamu. Mari Roh Kudus, saat ini kami sedang memperingati hari pancuran Roh Kudus. Lawat kami Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan hamba sampaikan akan menjadi berkat dan rema bagi setiap kami. Berikan hikmat dan pengertian kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita hari ini sedang memperingati hari pencurahan Roh Kudus yang disebut Hari Pentakosta. Kita tahu pada 2000 tahunan yang lalu ketika di loteng Yerusalem digemparkan oleh kuasa yang dari tempat maha tinggi yang dahsyat itu, yang membuat para rasul memiliki satu keberanian untuk memberitakan firman kebenaran. Saat itu di Yerusalem terdiri dari banyak orang yang sedang mengikuti atau menghadiri perayaan Paskah. Dan di hari itu ada satu kejadian yang luar biasa. Para rasul berkhotbah, khususnya Rasul Petrus berkhotbah, memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, memberitakan tentang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa banyak orang. Nah saudara, hari ini kita sedang memperingatinya. Dan kiranya Roh Kudus melawat kita dan Roh Kudus memberikan kepada kita satu urapan yang baru untuk supaya kita semakin mengenal pribadinya. Haleluya. Nah saudaraku, pada saat ini saya akan memberikan tema dalam ibadah kali ini dengan judul atau dengan tema Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kita akan membaca ayat yang sudah cukup kita kenal di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Siapkan Alkitabmu, siapkan catatannya untuk saudara boleh menerima firman kebenaran ini. Haleluya. Mari kita akan membaca sama-sama. Kisah Rasul 1 ayat ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Saudara, ini adalah merupakan satu kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada gerejanya. Ketika dipenuhi Roh Kudus, mereka akan menjadi saksi. Mereka akan menjadi saksi tentang kebenaran, tentang Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dari kematian. Mengalahkan maut yang menebus dosa banyak orang. Nah saudaraku, pada saat ini saya akan bahas tentang bagaimana Roh Kudus itu sebelum membawa kita menjadi saksi-saksinya, maka dia akan membawa kita ke dalam kebenarannya. Nah, mari kita akan baca dulu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13a. Begini firman Tuhan. Apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus akan memimpin kita, membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya. Saudaraku, Roh Kudus atau yang disebut Sang Parakletos ini, dia diutus oleh Bapa untuk menyertai kita selama kita hidup di bumi.
Kehadirannya tidak hanya sekedar sebagai penolong pada waktu kesesakan, pada waktu kita susah, atau pada waktu kita dalam satu pergumulan, atau dia menghibur kita, memberikan kepada kita pengharapan. Bukan sekedar itu, akan tetapi lebih dari itu, dia membawa kita pada seluruh kebenaran. Jelas firman Tuhan, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bukan hanya kebenaran, tapi seluruh kebenaran. Saudaraku sekalian, apa yang dimaksud dengan frasa ia membawa kita kepada seluruh kebenaran itu? Saudara, sudah barang tentu yang dimaksud kebenaran ini adalah pribadi Yesus Kristus Tuhan. Karena dialah sang kebenaran itu. Tuhan berfirman dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dan Roh Kudus akan membawa kita kepada kebenaran yang sejati itu. Untuk mengenalnya lebih dalam, untuk mengenalnya lebih jauh lagi. Supaya kita paham terhadap apa yang menjadi rancangannya. Nah, saudaraku sekalian, kebenaran dimaksud. Seluruh kebenaran dimaksud. Setidaknya meliputi 3 aspek. Seluruh kebenaran dimaksud oleh Roh Kudus. Setidaknya meliputi 3 aspek. Yang pertama, saudaraku, kebenaran dalam berpikir. Kebenaran dalam berpikir. Saudara, berpikir tidak sekedar otak ini. Ya. Jadi pikiran itu bukan sekedar otak, akan tetapi menyangkut masalah hati. Ya. Yang adalah perasaan. Di dalam pikiran atau di dalam hati itu, di sana ada cipta, rasa, dan karsa. Di dalam pikiran itu atau di dalam hati itu terdapat perasaan dan kehendak. Dan pikiran atau akal budi itu, perhatikan di sini, pikiran atau akal budi itu merupakan pintu masuknya suatu pengetahuan. Jadi pikiran itu merupakan pintu masuk pengetahuan. Melalui apa? Melalui apa yang didengar dan apa yang dilihat. Termasuk di dalam mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Seseorang tidak akan mungkin mengenal Tuhan Yesus kalau pikirannya tidak diarahkan Roh Kudus. Kalau hatinya tidak diarahkan kepada kebenaran itu sendiri. Nah, saudaraku sekalian, hingga dapat dikatakan bahwa pikiran itu sangat mempengaruhi pembentukan kepribadian atau karakter seseorang. Amsal pasal 23 ayat 7 di sana dijelaskan bahwa sebagaimana ia membuat perhitungan, begitulah ia. Di dalam terjemahan lain dikatakan sebagaimana ia berpikir, demikianlah ia. Jadi apa yang dipikirkan itu sangat mempengaruhi tindakannya. Sangat berpengaruh kepada karakter kehidupannya. Nah, saudaraku sekalian, itulah sebabnya Roh Kudus menggarap dan menaklukkan pikiran kita lebih dulu. Sebagaimana tertulis di dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-5. Di sana Alkitab mengatakan bahwa Tuhan berkehendak pikiran dan perasaan ini ditaklukkan di dalam dia. Ya. Saudara, jadi aku menaklukkan semua pikiran kepada Kristus. Begitulah kira-kira isi dari firman Tuhan ini. Nah, saudara, ketika pikiran ini ditaklukkan di bawah Kristus, maka hidup kita akan dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Akan diarahkan sepenuhnya kepada Tuhan.
kepada perkara yang di atas di mana Yesus ada. Sebagaimana di dalam Kolose pasal 3 ayat 2. Firman Tuhan katakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, saudara, apabila pikiran kita, hati kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka pastilah fokus kita bukan kepada dunia ini, tetapi kepada Tuhan. Fokus kita tidak lagi kepada keinginan daging, memuaskan hawa nafsu, tetapi pikiran dan hati kita berfokus kepada Yesus Kristus, Tuhan. Nah, saudara, di dalam hal ini, ketika Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita, Dia juga berperan aktif mengingatkan kita untuk tidak berbuat dosa lagi. Mengingatkan kita untuk selalu taat kepada firman-Nya. Filipi pasal 4 ayat 7 dan Kolose 3 ayat 15. Di sana dijelaskan, kalau nanti saudara baca. Kiranya damai sejahtera Allah memerintah dalam hidup, dalam hatimu. Memenuhi kehidupanmu. Jadi ketika damai sejahtera Allah yang dibawa oleh Roh Kudus itu menguasai kita, maka pastilah hidup kita ini di dalam pengendalian Roh Kudus. Pikiran kita dalam pengendalian Roh Kudus. Nah, yang pertama, kemudian yang kedua. Aspek yang kedua, yaitu kebenaran dalam berkata-kata. Ya. Jadi kalau tadi yang pertama, kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran dalam berpikir. Dan kemudian yang kedua adalah kebenaran dalam berkata-kata. Saudara, perkataan atau ucapan itu adalah merupakan ungkapan isi hati. Ungkapan apa yang dipikirkan dan dipertimbangkan sebelumnya. Perkataan seseorang bisa menjadi racun yang mematikan, bagaikan pedang tajam yang menusuk dan mematikan. Tapi sebaliknya, apabila Roh Kudus berdiam di dalam kehidupan kita, di dalam hati dan pikiran kita, Dia akan membimbing kita untuk berkata-kata yang baik, berkata-kata yang sopan, berkata-kata yang memuliakan Allah, berkata-kata yang menjadi berkat bagi orang lain. Ibrani 13 ayat 12 di sana dikatakan, biarlah supaya dari mulut ini keluar buah bibir yang memuliakan Dia. Dari mulut ini keluar kata-kata yang memuliakan Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, sebagai orang-orang percaya, kita diberikan status sebagai anak-anak Tuhan yang adalah saksi bagi Kristus. Nah, setiap perbuatan kita hendaknya harus dapat dipertanggungjawabkan. Ya, maksudnya setiap perkataan kita harus dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi berkat. Bukan hanya sekedar kita ngomong tidak ada benarnya. Sekarang ngomong A, besok ngomong B. Orang Jawa bilang isuk deli sore tempe. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, harus memiliki perkataan yang dapat dipertanggungjawabkan, konsisten. Ya. Konsisten apa yang diucapkannya. Kalau A, ya A. Kalau B, ya B. Apa yang di dalam hati dengan yang diucapkan itu sama. Ya. Jadi kita punya integritas yang tinggi. Bahwa setiap ucapan kita dapat menjadi berkat dan dipertanggungjawabkan. Nah, saudara. Kolose pasal 4 ayat 6. Alkitab mengatakan begini. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, saudara, kita hidup di bumi ini seperti Tuhan Yesus berfirman di dalam Matius 10 ayat 16 di sana ya, bahwa kita ini diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Maka harus cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Nah, saudara, kalau kita terlalu bulat seperti ular, berarti kita ini orang yang suka
suka membuat orang lain tidak baik keadaannya. Tapi kalau terlalu tulus seperti merpati, gampang dihapusi wong, saudara. Oleh karena itu berhikmat. Ya, kita punya hikmat, cerdik tetapi tulus. Nah, saudaraku, jadi bagaimana kita bisa memberi jawab kepada setiap orang apabila kita sekalian ini dikuasai Roh Kudus. Perkataan kita dipimpin Roh Kudus. Sehingga setiap perkataan kita menjadi berkat dan mereka boleh memiliki satu keyakinan bahwa orang Kristen itu orang yang dapat dipercaya. Haleluya. Nah, perkataan yang lemah lembut, sopan dan benar akan dapat memberkati banyak orang. Nah, saudara, di dalam surat Kolose pasal yang ketiga ayat 16. Alkitab mengatakan begini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hati. Nah ya, jadi perkataan Kristus, firman Allah tinggal di dalam hati kita dengan seluruh kekayaannya. Dengan penuh hikmat kita. Jadi perkataan kita itu dipenuhi dengan hikmat Allah. Karena Roh Kudus dan firman-Nya memenuhi hidup kita. Sehingga ada puji-pujian, ada ucapan syukur, nyanyian rohani yang memuliakan Tuhan. Dan tidak menyakiti sesama kita. Haleluya. Yang ketiga, saudara. Kebenaran dalam bertindak. Atau kebenaran dalam berbuat. Sebagian perkataan atau ucapan, tindakan atau perbuatan ini juga merupakan ekspresi dari sesuatu yang dipikirkan. Ya, saudara, tindakan atau perbuatan seseorang memang sangat dipengaruhi oleh pikiran. Jadi apabila dia dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan dendam, pasti perbuatannya akan menyakiti orang. Bahkan bisa sampai membunuh orang. Nah, akan tetapi bila hati kita ini dipenuhi dengan firman Allah dan Roh Kudus, pasti semua yang diperbuat akan memberkati banyak orang. Ingat saudara, perbuatan seseorang itu tidak bisa ditarik kembali hanya dengan kata maaf. Kalau sudah itu melanggar hukum, pasti ada tindakannya, pasti ada akibatnya. Tetapi kalau perbuatan itu memberkati orang, itu pun juga akan dikenang selamanya. Nah, saudaraku sekalian, Alkitab juga mengatakan di dalam Filipi pasal 4 yang kelima. Firman Tuhan mengatakan begini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Rasul Paulus juga melahirkan di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, saudara, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, hendaklah kita perbuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara melakukan perbuatan apa? Tindakan apa? Kalau saudara memiliki profesi seorang pegawai negeri, seorang guru, seorang pengajar, seorang karyawan di bidang pemasaran, atau saudara hanya sebagai ibu rumah tangga, atau saudara sebagai satu memiliki profesi yang mungkin tidak terlalu terkenal, tetapi itu kalau kita kerjakan, kita lakukan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu akan jadi berkat, itu akan membawa kemuliaan nama Tuhan. Kan itu disertai dengan ucapan syukur itu. Nah, saudaraku sekalian, melalui peringatan hari Pentakosta ini, kiranya Tuhan memberikan kepada kita terus pengurapan itu dan berikan keleluasaan pada Roh Kudus untuk bekerja di dalam pikiran, di dalam hati kita, juga bekerja melalui ucapan kita dan perbuatan kita, sehingga Tuhan dipermuliakan. Dan hidup kita benar-benar dibawa pada seluruh kebenaran itu yang akhirnya
akan memuliakan Tuhan dan kita akan menjadi saksi-saksi yang benar bagi Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi, mari biarlah kebenaran dalam berpikir, kebenaran dalam ucapan atau perkataan, dan kebenaran dalam bertindak ini akan menjadi perhatian kita. Yang satu arahnya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mengarah kepada Kristus. Pikiran seperti yang dipikirkan Kristus. Ucapan kita ucapan yang memberkati. Dan tindakan kita juga tindakan yang didasarkan oleh kebenaran dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kiranya Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita saat ini. Kiranya Roh Kudus akan memenuhi setiap kita saat ini. Menguasai hati dan pikiran kita. Menguasai roh jiwa tubuh kita. Sehingga kita dapat berpikir benar, berkata benar, dan bertindak benar. Berdasarkan hikmat Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita tunduk kepala, kita ucapkan syukur atas firman Tuhan ini. Haleluya. Haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, hamba sudah selesai memberitakan firman-Mu. Biarlah penyampaian hamba yang tidak sempurna ini, Engkau Roh Kudus yang menyempurnakan, tanamkan dalam setiap hati kami. Bapa Roh Kudus, urapi setiap kami, setiap jemaat yang mendengarkan siaran ini, baik jemaat lokal di GAP Kanaan maupun saudara-saudara kami seiman yang lain yang juga sempat mendengar pemberitaan firman ini. Curahkan urapan-Mu atas kami. Di akhir zaman ini Bapa, kami memerlukan urapan-Mu supaya kami dapat berpikir tentang kebenaran. Dan tindakan kami pun juga benar. Ucapan kami pun benar berdasarkan firman Allah. Berdasarkan Yesus Kristus Tuhan. Sehingga kami benar-benar menjadi saksi-Mu. Bukan saja di Yerusalem, tapi sampai di ujung bumi. Di tempat di mana kami ada, kami boleh menjadi saksi-Mu. Bapa, terima kasih Kau memberkati anak-anak kami yang sedang mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Pimpinan pujian, para pemusik, operator, bahkan para pendoa syafaat di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan tolong pakai untuk kemuliaan-Mu lebih lagi. Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah kami hari ini, doa kami untuk pemerintahan bangsa kami, pemerintahan Indonesia ini. Tuhan, Engkau memberkati. Berikan keamanan, berikan damai sejahtera. Segala sesuatu yang terjadi di negeri ini Bapa, terlebih dalam menghadapi pandemi virus corona. Tuhan, tolong Engkau berikan hikmat kepada pemerintah kami, supaya dapat menanggulangi semua dengan baik. Dan berikan kiranya juga kepada seluruh rakyat Indonesia ini hati yang taat untuk menjaga kesehatannya masing-masing, untuk mentaati protokol kesehatan, dan juga untuk menjaga kesehatan lingkungan dan saudara-saudaranya yang lain. Bapa, Indonesia bagi kemuliaan-Mu, beri damai sejahtera, hikmat-Mu atas presiden kami, wakil presiden kami, sampai dengan para kepala daerah, provinsi, kabupaten, kota. Seluruh pejabat negara ini kami serahkan padamu. TNI, Polri, Tuhan berkati. Sampai di jajaran paling bawah. Bapa, juga untuk di Banyuwangi, Kau memberkati Ibu Bupati, bersama Bapak Wakil Bupati. Dengan seluruh jajaran kepala dinas, para camat, kepala desa, kepala kelurahan, sampai di tingkat yang ke bawah. Kau berkati Banyuwangi untuk kemuliaan-Mu. Bapa, berkati para hamba-hamba Allah. Berkati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama. Berikan kiranya kesatuan hati di dalam kami sekalian membangun bangsa ini. Nama-Mu dipermuliakan Bapa. Bapa, terima kasih kami mengakhiri ibadah kami dalam memperingati hari Pentakosta ini. Di dalam nama yang indah. Di dalam nama Tuhan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pada hari ini, di hari Pentakosta ini, turunlah atas kita sekalian berkat damai sejahtera, anugerah dan perlindungan yang sempurna dari Bapa Maha Kuasa Allah Pencipta langit dan bumi. Kasih setia, kasih karunia Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, dan persekutuan yang indah di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kini terus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai hari Maranatha Tuhan datang kembali menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Sama-sama katakan amin, 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 amin. Haleluya. Saudaraku, mari mengisi kegiatan di sisa waktu hari ini. Tetaplah menggunakan masker, jauhi kerumunan, cuci tangan dengan sabun sebanyak mungkin, supaya kita dapat meminimalisir penyebaran COVID-19. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan disiplin, supaya semuanya sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ku